Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dai, Radio Gaul, dan pemirsa MAJT TV serta TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini ya, kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini ya, dengan insyaallah keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya, para pendengar dan pemirsa, mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau Kiai Haji Hilmi Wafa, atau biasa kita sebut Gus Hilmi. Untuk itu ya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Gus, sehatnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya hostnya nih yang lagi agak begitu kurang enak badan ini Gus. Ya mudah-mudahan kita semua ya, para pendengar dan pemirsa, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kajian sore kali ini yaitu kajian hadis kitab Bulughul Maram. Insyaallah akan mengaji hadis yang ke-206. Itu apabila nanti para jamaah ya, pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670000 atau langsung via telepon saja di nomor 02467463352 pada sesi yang kedua nanti. Untuk itu ya, langsung saja kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Gus Hilmi Wafa. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa dan pendengar rahimakumullah, alhamdulillah pada pertemuan kita kali ini kita bisa melanjutkan pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram, yang alhamdulillah pada pertemuan ini masuk ke hadis yang ke-206. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kaffaratuha dafnuha. Muttafaqun alaih. Hadis dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, meludah dalam masjid adalah suatu kesalahan, maka untuk menebusnya ialah dengan menimbunnya dengan tanah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini menerangkan tentang orang yang meludah di masjid. Yang pertama, bahwa dikatakan meludah di masjid itu khoti'atun. Kalau kita letterleks dalam mengartikan khoti'atun, kesalahan, begitu saja. Nah, kesalahan ini makna hukumnya apa? Karena
dalam fikih itu hukum kan ada wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh dan haram. Jadi yang disebut khotiatun itu apa? Kan itu. Apakah makruh, apakah haram, ya, atau mubah? Kan itu. Kalau wajib dan sunnah tentu tidak kan itu kan ya. Nah, tapi setidaknya di sekitar itu. Nah, para ulama khususnya para fuqaha itu mengatakan bahwa khotiatun di situ adalah itsmun atau dosa. Dalam arti bahwa perbuatan tersebut haram. Alasannya kenapa haram? Satu, penyebutan kata khotiatun itu menunjukkan keharamannya. Kemudian yang kedua, bahwa secara umum pada dasarnya bahwa ada perintah untuk memuliakan masjid, menghormati masjid. Maka perbuatan meludah di masjid ini bertentangan dengan perintah untuk memuliakan masjid. Maka sesuatu yang bertentangan dengan perintah berarti larangan. Sesuatu yang dilarang yang bertentangan dengan perintah tersebut, maka karena perintah memuliakan masjid ini hukumnya wajib, maka yang bersebalikan dengan wajib adalah haram. Maka meludah di masjid hukumnya adalah haram, karena larangan dari kata khotiah tadi. Yang kedua, larangan yang dapat diambil dari mafhum mukhalafah, ya, pemahaman yang bertentangan dengan perintah untuk memuliakan masjid. Nah, jadi di satu sisi ada perintah memuliakan masjid, di sini meludah di masjid itu adalah sesuatu yang tidak memuliakan masjid, nah, atau bahkan menghinakan kehormatan dari masjid tersebut. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa khotiatun ai ithmun, bahwa yang dimaksud khotiah di situ bukan sekedar mubah atau makruh, ya, tetapi haram. Nah, kemudian wa kaffaratuha dafnuha, ya. Sebelum kita masuk ke kalimat berikutnya, kalau misalnya ada orang yang terpaksa meludah, ya, kalau dia harus terpaksa meludah, ya, maka kalau dia bisa meludah di bajunya, atau di dia misalnya membawa lap atau membawa sapu tangan misalnya, maka dia bisa meludah di situ, ya, tanpa meludah di masjid. Jadi dia tidak kehilangan keterpaksaannya, tapi di satu sisi dia juga tidak terjerumus ke dalam penghinaan ke masjid. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain bahwa kalau terpaksa orang itu harus meludah, maka meludah di sisi sebelah kiri. Jadi ada tambahan dari hadis yang lain, kalau memang dia harus meludah, maka meludah tidak di kanan tapi di kiri. Jadi kalau dia meludahnya di kanan dan di masjid pula, maka ini double, ya, dua kali kesalahan dia meludah di sebelah kanan dan kemudian mengotori masjid, kan itu, ya, mengotori masjid. Nah, jadi kalau dia terpaksa harus meludah, maka meludah di sebelah kiri dan dia tampung dengan apa yang ada di dalam dirinya, baik itu dengan bajunya atau dengan yang dia bawa, misalnya tisu atau dia bawa sapu tangan, ya, nah, atau dengan bajunya tadi, ujung bajunya misalnya, supaya tidak jatuh ke masjid, ya, sehingga tidak
mengotori masjid. Mhm. Kalau kemudian terpaksa akhirnya harus meludah di masjid pula, maka dia berdosa, tetapi dosanya bisa diampuni ya dengan kafaroh. Ya. Kafarohnya apa? Wa kafarotuha dafnuha. Ya. Kafarohnya adalah dengan menimbunnya dengan tanah. Nah, ini menimbun dengan tanah ini bukan berarti kemudian kalau kita melihat konteks masjid saat ini yang sudah pakai keramik dan lain sebagainya, kemudian kita meludah di keramiknya lalu kita ambil tanah ditimbun dengan tanah, itu semakin mengotori malah ya. Bukan semakin bersih tapi semakin mengotori. Nah, kenapa kita perlu melihat asbabul wurud dari hadis ini? Iya. Konteksnya seperti apa? Bahwa zaman dahulu masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lantainya terbuat dari tanah, Iya. tidak ada alasnya ya. Jadi langsung dengan tanah yang kering itu ya, atau turab itu. Nah, sehingga ketika ada orang meludah di situ, maka kemudian cara menghilangkan ludah itu adalah dengan cara menutupinya dengan tanah. Sehingga orang tersebut kalau terpaksa dia harus meludah dan kemudian ludah itu harus dijatuhkan ke lantai masjid, ya, maka kafarohnya atau penebus dosanya itu supaya dosanya, kesalahannya itu diampuni adalah dengan cara membersihkannya. Kalau dulu dengan cara menutupnya dengan tanah. Lah kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang tentu misalnya itu keramik atau lantai dari ubin dan lain sebagainya, ya tentu dibersihkan, dipel atau dilap dan lain sebagainya, sehingga betul-betul itu bisa tidak menimbulkan bekas lagi, ya, tidak menimbulkan bekas lagi. Dan misalnya ada orang yang sholat di situ juga tidak mengganggu dan tidak mengetahui kalau di situ bekas ada ludah itu, ya, entah itu dihilangkan bentuknya, kemudian baunya, ya kan. Kalau itu ada baunya, ya baunya juga harus sampai hilang kan itu. Warnanya dan lain sebagainya itu semua harus hilang, warna, bau, bentuk dan lain sebagainya. Nah, jadi itu cara untuk menghilangkan, baik menghilangkan wujud dari ludah tersebut maupun itu sebagai bentuk tanggung jawab, ya, tanggung jawab untuk resiko atas apa yang sudah dilakukan kan itu. Nah, maka dia kemudian bertanggung jawab dengan cara membersihkan apa yang sudah ada itu. Nah, jadi tadi kalau dia sengaja jelas dia dosa. Nah, tapi kalau dia tidak kalau dia terpaksa, dia masih diberi alternatif. Kalau bisa dia meludah di dirinya sendiri, entah itu di bajunya atau di sapu tangan kalau dia bawa, atau tisu dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau terpaksa lagi dia harus meludah di lantai masjid, maka ada konsekuensinya, yaitu dia harus membersihkannya. Ya, jadi itu terkait dengan teks hadis ini. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwa ludah itu tidak najis, ya, tidak najis, karena di sini tidak ada tuntunan untuk membersihkan sebagaimana membersihkan najis. Nah, sehingga ini kan hanya disuruh menutupinya dengan tanah saja, ya. Begitu juga dalam konteks saat ini, ya, berarti tinggal dibersihkan saja. Tidak hadis ini tidak berbicara sebagaimana hadis lain yang berbicara tentang najis atau cara membersihkan najis, ya. Berarti ini menunjukkan bahwa ludah itu tidak najis. Ya, ludah itu tidak najis, hanya saja ini mengotori masjid dan merendahkan kehormatan masjid, kan itu. Ya, hanya itu saja kesalahannya. Sedangkan najisnya tidak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi orang yang akan menempati tempat itu tentu akan bermasalah, kan gitu kan.
akan bermasalah karena dia tentu akan merasa jijik dan lain sebagainya. Iya. Nah, sehingga tadi ada kafarohnya, ya, ada kafarohnya. Sebagaimana umumnya kesalahan-kesalahan atau dosa juga ada cara taubat ataupun ada kafarohnya. Ini juga sama. Jadi di sini menunjukkan bahwa ludah itu tidak najis. Ya, dulu di pembahasan tentang masalah tidur di masjid dan lain sebagainya itu sudah kita bahas bahwa ludah manusia itu kalau dia sadar maka itu tidak najis. Iya. Karena itu berasal dari mulut. Iya. Beda dengan air liur orang yang tidur pulas. Ya, orang yang tidur pulas itu liurnya itu punya kemungkinan tidak hanya dari mulut tapi juga bisa dari perut atau dari kerongkongan ke bawah. Nah, sehingga liurnya orang yang tidur itu memiliki kemungkinan najis. Nah, maka dengan kaidah saddariyah maka sebagian ulama, ya, khususnya dalam madhab Syafi'i mengatakan bahwa air liur orang tidur itu najis. Nah, sedangkan liurnya orang yang sadar itu tidak najis. Ya. Nah, sehingga di sini ludah juga sama, itu juga tidak najis. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini bahwa Rasulullah SAW dan juga syariat ini, syariat Islam ini mengajarkan segala hal secara detail, termasuk hal-hal yang sederhana. Tidak ada dalam agama yang lain konstitusi agamanya berbicara tentang bagaimana hukumnya orang yang meludah di tempat ibadah misalnya. Lalu bagaimana solusinya, bagaimana caranya, ya, di dalam ketika dia meludah itu dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan betapa detailnya syariat Islam dan betapa Islam ini sebagai way of life, ya, panduan hidup, ya. Karena dalam segala hal itu sudah diatur dengan baik dan semuanya itu tentu untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia baik secara pribadi maupun secara umum. Nah, jadi kaidah ini atau aturan-aturan ini khususnya terkait dengan meludah di masjid ini tentu kan tidak hanya terkait dengan pribadi tapi terkait dengan bagaimana menghormati orang lain yang sedang beribadah dan juga bagaimana menghormati institusi masjid itu sendiri. Iya, gitu. Iya. Jadi sehingga ada aturan-aturan yang harus ditepati dan dilakukan dan dihormati oleh semua orang. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang lengkap di dalam memberikan tuntunan hidupnya, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang yang memberi pelajaran, ya, secara lengkap kepada umatnya, baik terhadap hal-hal yang mungkin dianggap sederhana. Oke, setidaknya itu yang bisa kita bahas dari hadis ini tentang meludah di masjid. Okay. Baik, terima kasih Gus Hilmi sudah memberikan pencerahan berkaitan dengan meludah dalam masjid yang berkaitan juga dengan hadis Bulughul Maram tadi, hadis yang ke-206. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan sobat modis dimanapun Anda berada, pemirsa dimanapun Anda berada, silakan yang mau bertanya bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 33670.000 atau langsung saja lewat teleponnya Radio Dais di 0246746 352. Oke Gus, sebelum kita beri istilahnya waktu untuk para penanya dan pendengar serta pemirsa, ini ada sedikit dari agar kita bisa berdialog yang nanti akan dibaca lagi, didengarkan lagi oleh para penanya kita. Berarti logikanya ketika meludah di dalam masjid itu ada kaitannya dengan sunnahnya memakai surban.
salah satu mungkin surban itu adalah gunanya adalah salah satu adalah untuk itu mungkin itu seperti itu. Apakah itu betul, Gus? Ataukah memang kita kalau kita lagi batuk atau lagi sedang tidak enak badan disunahkan membawa sapu tangan atau apa? Apakah itu sunnah ataukah memang itu tidak disunahkan, Gus? Monggo penjelasannya, Gus. Ya, jadi kalau pada dasarnya memakai surban itu kesunahannya adalah kesunahan berpakaian tadi. Ya, bukan karena dalam rangka untuk jaga-jaga kalau meludah dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya hukum asalnya ya karena Rasulullah SAW suka memakai surban, ya, suka memakai surban, sehingga kita sebagai umatnya itu kemudian disunahkan untuk meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kemudian itu punya manfaat lain, seperti misalnya tadi bisa digunakan ketika terpaksa untuk kita meludah dan lain sebagainya, ya, yaitu itu adalah sisi lain kan itu, ya. Jadi ada manfaat lain. Ya, manfaat lain ya, bukan sesuatu yang dzatiyah ya, tetapi sesuatu yang idhofiyah, ya, sesuatu tambahan saja. Nah, malah memang lebih dianjurkan lagi kalau memang dia dalam keadaan yang kalau dia sudah tahu ya, dalam keadaan bahwa ketika nanti akan sholat, ketika sholat itu nanti punya potensi untuk meludah misalnya, dia sudah menyiapkan seperti tisu, sapu tangan dan lain sebagainya, itu tentu lebih baik. Bahwa kemudian orang tadi pakai sorban kan gitu ya, sebagai tempat dia meludah itu tentu sebagai tambahan tadi ya, sebagai tambahan bahwa hukum meludahnya di dalam masjid itu haram. Nah, tetapi kalau hukum sholatnya, maksudnya meludah ketika sholat, ya, karena kan tadi meludah di masjid itu tidak harus ketika sholat. Oh gitu ya. Ya, kan? Meludah ketika sholat tidak harus di masjid. Kan? Iya. Nah, ini jadi ada dua hal yang berbeda ini. Iya, ada. Ya, iya, betul. Ada dua hukum yang berbeda. Meludah di masjid itu tidak harus ketika sedang sholat. Iya. Ya. Tadi konteks pakai sorban, kemudian kalau terpaksa dia meludah, itu kan pada saat sholat. Kalau di luar sholat, seharusnya dia keluar dari masjid. Betul. Dan meludah di luar, kan itu kan. Nah, tidak harus dia kemudian meludah di pakaiannya atau di sorbannya. Kalau dia meludah di sorbannya itu kan berarti posisinya dia sedang sholat. Nah, kalau hukum meludah ketika sholat itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, tidak haram dan tidak membatalkan sholat, ya. Tetapi meludah di masjid tadi hukumnya haram, kan itu. Jadi kalau kemudian ada orang sholat dan meludah di masjid, berarti dia mendapat dua hukum. Satu, sholat perbuatan itu makruh dilakukan di dalam sholat, dan perbuatan itu haram karena dia mengotori masjid. Dan dia harus bertanggung jawab ya dengan cara membersihkan ludahnya itu sebagai kafarah dari dosanya, sehingga dosanya bisa hilang atau diampuni. Oke, Gus, ini ada yang bertanya, Gus, dari pendengar setia Radio DS ini, dari Mas Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, bagaimana bagi orang yang saat sedang sholat kemudian batuk hingga keluar dahak
dan dahanya berhenti dalam mulut, apakah dikeluarkan atau ditelan saja? Terima kasih. Ya. Jadi dahak ini kita harus tahu batasan apa yang asli ada di mulut dan apa yang berada di dalam perut, kan itu. Iya. Nah, batasannya adalah di tenggorokan. Ya, batasannya adalah di tenggorokan. Jadi kalau tenggorokan ke atas itu berarti yang disebut sebagai ludah, kan itu. Iya. Tapi kalau tenggorokan ke bawah, nah ini berarti sesuatu yang di luar mulut, kan itu. Ya, karena berada di aliran ke arah perut. Iya. Nah, kalau ludah itu sebenarnya ditelan itu enggak membatalkan sholat. Ya, selama itu tidak disengaja untuk dikumpulkan jadi banyak, ya kan. Kemudian seperti orang meminum, ya. Nah, itu selama tidak seperti itu, ya, dia biasa saja menelan ludah karena memang ludah itu ada di mulut, ya, normal-normal saja, maka menelan ludah itu sebenarnya tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau dahak yang ada di tenggorokan bagian bawah, yang itu sudah lebih mengarah ke arah perut daripada mengarah ke arah mulut, maka ini tidak boleh ditelan kembali. Ya, yang kalau misalnya kok keluar, ya, itu tidak boleh ditelan kembali. Kalau ditelan kembali itu seperti dia menelan sesuatu yang berasal dari luar. Sehingga bisa membatalkan sholatnya. Sama Nah, dengan makanya makan inilah yang dikatakan meludah pada saat sholat itu. Ya, kalau ludah kita biasa, ngapain kita meludah? Ditelan aja, nggak masalah. Kalau itu ludah asli, ya, bukan ludah yang bercampur dengan sesuatu dari luar. Baik luar itu luar mulut, misalnya ada nyamuk atau ada lalat yang masuk ke mulut, atau ada ada sesuatu kejatuhan apa yang masuk ke mulut, kan itu kan, atau sesuatu yang berasal dari arah perut, dari tenggorokan ke dalam, gitu. Nah, itu berarti juga sama, berarti berasal dari luar mulut. Nah, kalau yang dari luar mulut ini tidak boleh ditelan. Kalau ditelan dia batal sholat. Nah, kalau dia bisa menahan sambil sholat, dia tetap berada di dalam mulutnya tanpa ditelan dan tanpa dikeluarkan, ya itu tidak masalah, ya kan. Berarti sholatnya tetap sah dan dia tidak meludah, kan itu kan. Nah, tapi kalau dia nggak tahan, berarti kan terpaksa tadi, kan. Ya, kalau terpaksa, maka dia ludahkan itu, ludahkanlah ke sebelah kiri, dan ludahkanlah ke dirinya, ke pakaiannya, ke surbannya tadi. Jangan ke masjid, jangan ke lantai masjid, kan itu. Ya, kalau akhirnya ke lantai masjid juga, maka itu berdosa, dan untuk cara taubatnya adalah dengan cara membersihkannya, ya, membersihkannya. Nah, jadi itu tadi untuk menjelaskan dua hal tadi terkait dengan meludah di masjid dan meludah ketika sholat. Ya, orang yang meludah di masjid belum tentu dia sedang sholat, kan, gitu, kan. Nah, orang yang meludah ketika sholat belum tentu berada di dalam masjid, kan itu. Ya, jadi ini makanya dua hal yang sebenarnya berbeda bisa saja menjadi satu. Ya, ketika orang itu sholat di dalam masjid berarti menjadi satu, maka sholatnya, perbuatan itu di dalam sholat itu hukumnya makruh, dan perbuatan itu ketika ludahnya jatuh ke masjid, ke lantai masjid, maka hukumnya haram. Oke, 0821 336 70.000. Oke, silakan kaum muslimin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, silakan yang mau bertanya, ya. Boleh kita lanjutkan diskusi dialog interaktif di kajian sore kali ini. Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar ini, Pak Kiai. Ada yang bertanya dari Mas Zainal. Apakah di dalam Islam itu ada anjuran tentang adab meludah? Terima kasih. Iya, betul. Monggo. Ya, anjurannya tentu itu tadi. Kalau tadi di masjid itu karena bukan hanya sekedar kehormatan masjid, tapi juga mengganggu orang lain, maka adab-adab meludah juga sama. Jangan meludah di tempat yang banyak orang, yang digunakan oleh orang.
maksudnya di jalan atau di tempat di bawah pohon yang biasa Iya. orang duduk-duduk di situ kan gitu kan. Nah, Iya, iya, jadi iya. meludahnya jangan di situ, jangan di tempat yang digunakan sebagai fasilitas umum yang orang banyak berlalu lalang atau menggunakan tempat itu. Kemudian yang kedua, meludah di sisi kiri tadi. Iya. Nah, kalau tadi ketika sholat itu kesunahannya, sedangkan adabnya itu di dalam di luar sholat itu juga meludah di sisi kiri juga kan gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang terkait dengan aturan-aturan meludah tadi. Ya. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Padahal ini materi meludah yang tercantum dalam sebuah hadis ternyata begitu banyak manfaat hikmah dalam pelajaran meludah ini ya. Iya. Gini Gus, mohon maaf Gus, kadang kita meludah itu di sebarang tempat Gus. Sebarang tempat, bahkan kadang di WC, mohon maaf di toilet, terus meludah di kamar tidur, meludah di rumah, sembarang tempat, di pojok dan sebagainya. Dan ada juga yang menarik Gus, saya pernah membaca, entah saya lupa itu dari hadis mana itu, mengatakan bahwa ludah itu bisa digunakan untuk berobat. Saya nggak tahu itu apakah itu mungkin hadis doif atau apa. Dan dilanjutkan lagi bahwa ludah itu bisa digunakan untuk berobat, manakala ludah itu ditempelkan dalam tanah, kemudian bercampur dengan tanah, habis itu tanahnya ditempelkan kepada bagian yang sedang mungkin dalam keadaan sakit. Apakah itu hadis seperti itu, apakah memang betul atau memang itu hanya sekedar kaul ulama untuk memperkuat keimanan agar bisa sembuh gitu? Gimana Gus? Jadi memang Rasulullah SAW itu pernah mengobati mengobati orang yang terkena gigitan kalajengking ya, dengan cara meletakkan ludah dari Rasulullah SAW yang mulia itu ke tempat lukanya tersebut. Jadi itu di satu sisi ya bagian dari mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Betul. Kalau kemudian ada orang yang tafaulan ya, menjadikan itu sebagai sebuah simbol ya, untuk dia berobat ya, bisa-bisa saja. Tapi apakah ludahnya itu seampuh Rasulullah itu? Nah, yang menjadi masalah itu Gus. Nah, jadi ya monggo saja sebagai sebuah wasilah ya, itu bisa saja, karena likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Dan kita nggak tahu obatnya dari penyakit itu apa kan gitu kan. Nah, jadi ikhtiar itu ya boleh-boleh saja kan itu. Ya, selama itu memang tidak membahayakan kan. Iya. Ya, barangkali itu bisa menjadi wasilah dan kebetulan cocok sebagai obat ya mungkin bisa saja, karena memang ada kisah-kisah yang meriwayatkan bagaimana Rasulullah itu menyembuhkan dengan ludahnya, dengan ludah beliau ya, yang tentu beda dengan ludah kita. Ya. Tapi kita nggak tahu, ludah orang bisa saja punya keistimewaan sendiri, kita nggak tahu. Ya. Dan itu saya buktikan Gus. Ketika saya di desa itu rasanya capek banget, itu saya pijit Gus. Pijit itu sambil ada obatnya, ya obatnya itu Gus. Ya, mohon maaf, dadu. Tapi saya setelah itu mandi Gus. Setelah itu mandi. Dan alhamdulillah setelah pijit, alhamdulillah ya kuasa Allah memang bisa sehat kembali gitu. Dan sedikit tadi terkait dengan
bahwa ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut tadi, ya. Kalau dalam fikih yang lebih detail, misalnya di kitab Al-I'anah, itu ada hal-hal yang dimakfu. Jadi misalnya tadi ada nyamuk yang masuk tadi, tapi itu tidak bisa dicegah. Dia langsung masuk, terus langsung masuk ke dalam tenggorokan. Jadi tidak sengaja dan tidak dicegah dan sulit untuk menghindarinya, maka itu tidak membatalkan sholat. Kecuali dia berhenti di mulut, kita bisa mengeluarkannya atau bisa menahannya dari masuk ke dalam, tapi kita biarkan malah dikunyah-kunyah sisan. Nah itu ya jelas batal, karena itu sesuatu dari luar. Tapi kalau itu hal yang kecil, kemudian seperti debu dan lain sebagainya, yang tidak mungkin bagi kita untuk bisa mengendalikan itu, menahan itu, dia masuk dengan sendirinya dan langsung ketelan begitu saja, maka itu dimakfu, alias hal yang kecil dimaafkan, tidak membatalkan sholat. Iya. Oke Gus, satu lagi pertanyaan dari saya Gus. Kadang saat sholat itu, kayaknya ini kembali ke pertanyaan awal, kita sholat, kita batuk dan dahanya itu langsung keluar menuju tempat sujud, dan itu ada sajadahnya. Terus apakah, walaupun mohon maaf tadi memang dikatakan itu tidak najis, tapi itu banyak, mohon maaf, semprotan itu kan banyak Gus. Apakah kita ketika tadi gerakan mungkin mau sujud itu kan ada gerakan terus menggeser sajadah itu tadi dilipat, ataukah tetap sajadahnya tetap posisi semula? Ya. Kalau dirasa mengganggu kekhusyuan kita di dalam sholat, ya lebih baik memang kita bisa melipat atau menggeser sajadah tadi dengan gerakan-gerakan yang dirasa tidak membatalkan sholat. Iya. Ya, tapi kalau bergerak 3 kali berturut-turut tentu itu bisa membatalkan sholat. Maka bagaimana caranya gerakan itu tidak membatalkan sholat, dan juga adanya bekas-bekas dahak tadi tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita, tidak mengganggu sholat kita. Gitu. Nah, jadi selama itu tidak jatuh di lantai masjid, jatuhnya di sajadah, itu sama dengan ketika jatuh di baju kita. Ya, jadi itu tidak berdosa. Tapi kalau jatuh, yang berdosa itu kalau jatuhnya di lantai masjid atau di karpet masjid, ya kan, bukan di sajadah kita tapi di sajadahnya masjid, ya kan? Yang itu nanti digunakan oleh orang lain. Betul. Yang jadi masalah kan itu. Jadi satu, kehormatan masjid, yang kedua adalah mengganggu orang lain. Ini yang menjadikan dosa. Maka kafarahnya adalah dengan membersihkan. Iya. Oke, lanjut Gus. Kalau semisal kita memakai sajadah, lebih baik mana, ludah itu kita keluarkan di baju kita atau di sajadah kita? Kalau apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu beliau meludah di bajunya. Oh, di baju. Ya, di bajunya. Dan ini tentu lebih dekat kan dengan mulut kita. Potensi untuk kemudian menyebar atau potensi untuk jatuh di lantai itu kecil. Beda kalau kita meludah di sajadah, nanti ternyata miring, meleset, jatuhnya malah di lantai kan gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan dan juga diperintahkan. Ya, kalau terpaksa maka meludahlah ke sebelah kiri di baju kita. Iya. Baik, dan memang ludahnya Rasulullah tentu berbeda dengan kita. Betul. Itu ludahnya Rasulullah itu untuk rebutan. Ya, para sahabat berebut untuk mendapatkan ludah Rasulullah SAW. Kalau ludah kita mungkin pada menghindar ya. Makanya kenapa kita dilarang untuk meludah bukan hanya di masjid tapi di tempat-tempat umum yang banyak dipakai orang di situ, karena itu jelas mengganggu. Iya, betul. Ini tentu yang menjadi perbedaan. Betul. Oke, betul. Baik, pendengar setia Radio Dais dan pemirsa dimanapun Anda berada, karena waktu sudah tidak bisa kita lanjutkan lagi di kajian sore kali ini. Mohon maaf, Gus,
kita tidak ada break karena waktu mungkin sudah cukup untuk kita sudahi kajian sore kali ini. Untuk itu Gus, agar kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah, manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, minta doanya Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa Allahumma alihi shalli wa ala sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah kajian pada sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.